Semua katakan haleluya. Wow. Sekali lagi semua katakan haleluya. Puji Tuhan. Kita sampai juga ya di tahun 2024. Puji Tuhan. 2023 banyak sekali air mata. Banyak sekali air mata yang jatuh. Banyak sekali beban yang kita pikul di tahun 2023. Tapi kalau sampai Januari 2024 kita tetap masih bisa bernafas, kita masih bisa diberkati, kita masih bisa sehat, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Amin. Itu semua karena kasih karunia Tuhan di dalam hidup kita. Pengorbanan banyak sekali, kehilangan banyak kehilangan yang kita alami di tahun 2023. Mungkin kalau kita review kemarin, saya pun review sama istri dan anak lagi, anak masih kecil nggak bisa diajak diskusi. Saya dan istri, kami pikir Tuhan, rancangan yang ada itu kadang-kadang tidak sama Tuhan. Jujur teman-teman dan bapak ibu di sini, saya tuh nggak ada kepikiran. Planning kita biasa ya, resolusi waktu 2022 Desember tanggal 31, resolusi kita buat 2023. Setuju ya bapak ibu? Saya punya resolusi tuh nggak muluk-muluk. Yang penting anak pampers sama buburnya bisa beli, ya kan? Shopee, istri tetap jalan setiap bulan. Simpel-simpel aja, gak usah ribet-ribet. Sabtu kita bisa jalan-jalan gitu. Nggak yang gimana-gimana. Karena saya orangnya nggak mau ngoyo. Saya lebih ke yang penting aman gitu. Karena waktu saya sebelum jadi sekolah Alkitab, saya tuh termasuk orang yang gambler. Saya tuh suka tantangan, saya suka waktu masih bujangan ya. Waduh, saya tuh kalau ingat-ingat ya, cicilan saya tuh sampai 15 juta sebulan. Semua saya cicil. Dulu cicil mobil, saya suka laptop, cicil laptop, semua cicil. Berani saya dan gak pernah nunggak. Dulu waduh, pas ada Edrea sama Adel, kayaknya cicilan saya lebih banyak. Lebih banyak ada mereka, jadi saya stop. Saya orangnya berani, saya ambil resiko. Saya orangnya ambil resiko banget gitu. Sampai akhirnya saya dikasih kesempatan sama Tuhan di bulan Maret 2023 pergi sama istri dan anak ke Israel. Dan itu udah menurut saya sama Adel itu berkat yang luar biasa. Dan yang lebih saya ngerasa ini berkat yang luar biasa adalah pada saat kita bangun Hagai Ministry ini. Wow, ini luar biasa loh. Semua gak usahlah kalian yang kaget. Tenang, saya secara pribadi kaget, serius. Mungkin di sini ada beberapa yang udah kenal saya cukup lama. Saya sendiri kaget. Waktu saya ngomong ke kakak saya yang juga gembala juga di Bekasi, dia juga kaget. Terus saya bilang, saya udah gak bisa lari dari Tuhan. Waktu saya bawa mobil, setiap malam saya pulang, saya selalu dibilang sama Tuhan adalah, Ezra, bukan di sini lagi tempatmu. Bukan di sini lagi tempatmu. Pada saat saya bawa mobil di esok malamnya, bukan di sini lagi tempatmu. Pada saat saya bawa mobil di bulan selanjutnya, bukan di sini lagi tempatmu. Saya ngerasa bahwa saya sudah nyaman, cukup. Sampai nyaman saya cukup. Tapi Tuhan tidak mau itu. Tuhan mau saya keluar lagi dari zona nyaman. Saya mau di-upgrade. Saya bilang, Tuhan, aduh, saya sudah melihat kakak saya gembala gitu. Bagaimana, bukan air mata lagi, tapi mungkin air matanya bukan air mata air, mungkin terus bengkak-bengkak karena sedih ngeliat
perjuangan jadi gembala. Tapi Tuhan tetap suruh saya, nggak bisa. Kamu harus mulai. Wow. Waktu saya mulai, itu juga perjuangannya banyak. Mungkin Pak Yusa juga tahu perjuangan sampai di sini. Perjuangan Leo mungkin tahu yang sampai di sini. Yang saya berdoa tuh jujur ya, saya berdoa sama Tuhan. Pertama adalah tolong kirimkan pelayan altar. Itu dulu. Mau nanti jemaatnya belum ada, yang penting saya kan suka musik. Saya mau tetap musiknya enak. Saya mau komplit. Sebenarnya ada pemain gitar, cuma pemain gitarnya kehujanan, jadinya dia balik ke rumah. Oke, Adria. Oke, saya maunya seperti itu. Gitu. Akhirnya Tuhan kasih orang satu-satu, orang kasih Leo, orang kasih keyboardis kita. Aduh, saya kalau lihat keyboardis saya itu malu saya. Soalnya lulusan Amerika. Saya bilang, saya jujur loh Pak Yusa dan teman-teman, karena ini kan juga belum banyak orang ya. Saya bilang loh sama saya punya kakak yang gembala, Pak, kamu tahu gak keyboardis saya siapa? Siapa memang? Karena menurut mereka cari pelayan altar itu susah, Pak. Singers, WL, pemain musik itu susah. Maka saya masih main drum. Untung saya masih ada sedikit-sedikit ilmu saya. Gitu. Susah, Pak. Kalau maaf sekali saya bicara ini, maaf. Kalau cari yang berbayar, banyak, Pak. Banyak, Bu. Teman saya banyak. Tapi ya bukannya gimana ya, saya bukannya perhitungan, cuman ya saya kan ini kan semua bayar ya. Saya produksi saya belum pas gitu loh. Kalau saya udah kayak wah, tenang, aman semua. Dan akhirnya saya berdoa, siapa pemain keyboard kamu? Ada 2. Yang pertama Melani, perempuan. Dia jago, lulusan kalau nggak salah sekolah musik juga. Melani Lomban, adiknya Siana Lomban. Kok bisa? Oh, beda lah kita gitu. Terus yang kedua siapa? Yang kedua Ernst Tambun. Pernah dengar gak nama itu? Dia, serius dia. Terus pemain bassnya, ya ampun, masih bujangan, jago pula. Aduh, puji Tuhan. Aduh, saya bujur banget. Pemain gitar ada temannya Ernst juga. Saya nego. Dia bilang, ya udah deh, saya komit sebulan sekali deh. Puji Tuhan. Jadi udah ada pemain saksofon, ada, cuman masih negosiasi juga. Saya cerita dulu awalnya gimana dan lain-lain. Maksudnya adalah saya nggak kepikiran 2024 itu seperti ini, Bapak Ibu. Itu yang saya pengen bilang ke Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak bisa apa yang ada di pikiran Bapak Ibu. Bapak Ibu langsung mengatur ke Tuhan. Tuhan, 2024 saya mau A, B, C, D. No, saya nggak pernah saya minta A dikasih A. No, saya minta ke Israel itu tahun 2017, 2023. Pada saat saya udah males minta, saya udahlah ini udah nggak mungkin lah. Terus saya lihat makin mahal, dari cuman 21 juta tur sampai udah $3.000. Saya bilang wah salam, enggak dah. Tapi disitulah Tuhan malah kirim berkatnya. Itu salah satunya. Yang saya nggak kepikiran, saya pikir udah nih keyboard tunggal pasti nih, seperti api Pantekosta, PSR, ya nggak? PSR, Ernst, PSR, gue tahu banget zaman dulu tuh, keyboard tunggal, yang keyboard juga si gembala, yang WL kakak sendiri, waduh, yang jemaat ade sendiri, Tuhan Yesus tolong. Itu yang saya pikir kok bisa ya. Saya mau bilang ke Bapak Ibu, 2024 tidak akan lebih baik. No, tidak akan lebih baik. Jangan berharap 2024 akan lebih baik. Saya selalu nggak tahu, pada saat saya belajar, saya pengen khotbah setiap kali hari Minggu di Hagai. Saya pikir saya mau arahnya kemana, tapi Tuhan terus kasih saya agar jemaat di Hagai mempunyai endurance yang kuat.
harus 2024 mental kita harus kuat. Disinilah kita mencoba untuk sama-sama belajar. Kita buka di Markus 4. Markus 4 ayat yang ke-35. Mungkin Bapak Ibu udah sering dengar, mungkin ya. Kalau Bapak Ibu sekolah minggunya nggak bolos-bolos, mungkin ini udah pernah sering dengar cerita ini. Oke, bisa lihat di layar. Yang sudah lihat katakan amin. Amin. Oke, saya bacakan. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, Yesus berkata kepada murid-muridnya, marilah kita bertolak ke seberang. Oke? Nah, 36. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Gambaran pertama adalah Yesus ajak murid-muridnya, yuk kita bertolak ke seberang. Dan pada saat naik perahu, poin pertama adalah Bapak Ibu harus tahu, Tuhan Yesus bukan sendiri naik perahu. Perhatiin baik-baik. Ada di ayat 36 terakhir perahu-perahu lain. Setuju ya? Oke, lanjut. Jadi dia nggak sendiri nih di perahu. Oke, 37. Perhatiin baik-baik. Lalu mengamuklah taufan. Taufan itu angin ya, bukan Mas Taufan, bukan. Ini angin taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pelan-pelan. Papa saya tuh dulu kapten kapal. Dia 2 kali pernah cerita. Waktu di Jepang, waktu dia ngendarin kapal barang, dia pernah cerita, Papa tuh nggak pernah takut dengan apapun. Karang kayak di Titanic nggak takut, karena dia ada radar, ada apa, dia selalu. Dan dia termasuk kapten yang nggak pernah, amin ya, karena dia udah pensiun, dia nggak pernah celaka perahunya, nggak pernah celaka. Kalau kemarin kan kereta kan kecelakaan, kalau ini nggak pernah celaka. Tapi ada 2 momen yang dia sangat takut. Kalau dia ke Meksiko, ke Amerika, ke Eropa, dia nggak pernah takut. Tapi pada saat dia ke Jepang, dia selalu takut karena selalu melewati, ada nama samudranya, saya lupa samudra apa. Disitulah sering terjadi adanya angin taufan. Waktu di Danau Toba itu angin tornado. Beda. Tornado itu kecepatannya 50 km per jam. Udah termasuk besar. Waktu di Danau Toba makanya luar biasa dahsyatnya. Tapi taufan kecepatannya itu 80 km per jam. Dan kalau kita ngomongnya itu angin badai. Kalau di film-film itu angin badai. Seringnya film Hollywood ya. Terus di putaran tiba-tiba sampai ke dalam, abis itu akhirnya muncrat. Dar. Itu namanya angin taufan. Cuman kita sering ngomongnya angin badai. Kecepatannya itu saya sudah Google. Bapak Ibu gak usah Google lagi, percaya saja sama saya. Oke? Nah, saya perhatikan bahwa saya masuk akal menurut saya waktu saya pelajarin. Kalau angin taufan itu dan menyembur masuk ke dalam perahu, itu setuju. Anginnya muncul, baru laut ombaknya bergejolak, baru muncrat sampai ke perahu. Itu masuk akal, saya setuju. Akhirnya perahu itu mulai penuh dengan air. Ayat 38. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, apa? Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ini menurut saya, dari dia ajak
yuk kita ke seberang. Perhatiin baik-baik. Dari dia ajak murid-muridnya ke seberang, terus dia tidur. Saya nggak yakin dia tidur beneran. Ini taufan yang tadi saya bilang 80 km per jam. Kita manusia, saya suka tidur, tapi Edrea yang cuman minta susu aja saya kebangun. Apalagi itu kalau kita bayangin taufan, air masuk, sampai murid-muridnya bilang apa? Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Berarti kan ini lagi heboh banget kan? Lagi kayak di Titanic lah, ya kan? Satu yang saya lihat, Tuhan melihat apakah kita percaya. Apakah kita percaya dalam satu perahu? Nggak mungkin Tuhan Tuhan beneran tidur. Mungkin dia gini, pas ada ombak, pas udah taufan, angin taufan, terus ada ombak, terus air mulai masuk, terus murid-muridnya pada heboh, mungkin dia udah bangun. Cek. Dia kayak lihat, benar nggak sih ini murid-muridnya? Ini satu kapal, tapi dia bilang apa? Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Satu kapal. Saya kenapa saya bilang saya hidupnya aman-aman aja? Jadi saya kerja satu bos. Bos saya itu salah satu pendiri partai. Saya cuma dibilang sama dia, lu jangan aneh-aneh ya, hidup bener aja. Seluruh hidup lu gua yang tanggung. Makanya saya bilang saya itu udah aman. Saya gak berani aneh-aneh. Setiap minggu kulkas di rumah saya selalu ditanya, udah habis atau belum? Kalau udah habis saya foto, Pak kosong, langsung ditransfer 2 juta, isi kulkas. Makanya saya ya karena kita ada otak Cinanya ya. Jadi ya dulu kan belum jadi pendeta ya Bapak Ibu ya. Jadi saya di Superindo cari yang promo-promo, selisih banyak, udah full. Paling cuma habis 900.000 sampai 1,2 fotoin. Terus di foto itu banyakin Indomie aja lah. Jadi rame lah. Kan bos kan cuma suka yang rame kan. Yang penting full cekrek. Saya nggak minta 2 jutanya, saya nggak pernah minta. Setiap bulan saya dapat gaji dari dia. Di luar saya urus kasusnya dia. Namanya orang kaya, banyak kasusnya. Dan dia udah tua, dia suruh saya ke instansi kejaksaan, kepolisian, itu saya udah urusan saya. Jadi saya dapat gaji, dapat uang kulkas, dapat kasus, saya dapat fee juga. Bertahun-tahun saya lakukan itu. Dari saya masih bujangan sampai saya punya Adel. Makanya Adel tuh kaget-kaget, kok lu setiap hari bangun siang? Kenapa bisa begitu? Akhirnya saya cerita pada saat udah berumah tangga. Itu yang saya bilang. Sampai Edrea sakit 3 bulan di rumah sakit. Perhatiin baik-baik, saya pengen ilustrasikan ini. Pada saat Edrea sakit, dia cuman bilang, lu fokus aja sama istri, biar gue yang beresin seluruh biaya di rumah sakit Medistra. Satu kapal. Percaya saya. Biarpun sering pembayaran tunda, tapi saya percaya karena apa? Satu kapal, saya percaya sama dia sebagai bos saya. Yang saya kaget, kenapa murid-muridnya udah satu kapal, mereka bilang, guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Saya kaget. Tuhan Yesus melakukan mukjizat, yang buta jadi bisa melihat, yang lumpuh jadi berjalan, yang mati bisa dibangkitkan, dan lain-lain. Kenapa di sini murid-muridnya tidak percaya? Ayat 39, ia pun bangun menghardik angin itu, perhatiin, dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu apa? Angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Menghardik itu kayak gini, diam, tenanglah, itu menghardik. Saya udah Google, tenang aja. Saya penasaran dengan kata-kata ini. Ini unik-unik kata-katanya. Oke.
Diam, tenanglah. Lalu, ayat 40. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Kalau saya coba lihat bahasa Inggrisnya, tapi saya tanya sama Adel, ini maksudnya bahasa Inggrisnya apa sih nih kata ini? Pas saya Google, bukan kata takut. Kalau ini kan mengapa kamu begitu takut. Kalau bahasa Inggrisnya artinya ketar-ketir. Mengapa kamu begitu ketar-ketir? Tahu kan ketar-ketir kan? Mengapa kamu tidak percaya? Di sini ada penjelasannya. Di Amplified Bible itu ada penjelasannya. Maksudnya tidak percaya itu adalah mengapa lu tidak percaya diri ada gua di kapal. Padahal ayat terakhir dibilang adalah mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun takut kepadanya. Yang tadi saya bilang, nggak cuma satu kapal, nggak cuma satu perahu, banyak perahu di sini, dan melihat mukjizat itu. Wow, ini yang saya pengen bagikan. Saya berdoa, Tuhan, dari cerita ini apa yang ingin saya bagikan? Saya bacakan ayat terakhir sekali lagi. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat malam ini. Tuhan berkati hamba-Mu, berikan urapan turun atas hamba-Mu. Apapun yang hamba katakan, itu semua hanya dari-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Apa sih yang harus kita lakukan kalau kita dalam keadaan yang sulit? Ini Bapak Ibu harus perhatikan. Di tahun 2024, tolong simak baik-baik di ayat 37. Reaksi kita pada saat perubahan terjadi. 2024 pasti banyak perubahan akan terjadi. Pasti banyak perubahan akan terjadi. 2023 aja banyak perubahan terjadi. Geopolitik, terus keadaan cuaca yang sampai 2021 itu setiap Desember pasti hujan. Sekarang Desember nggak hujan, malah panas. Kondisi cuaca tidak memungkinkan lagi. Semua geopolitik juga kita lihat. Aduh, terakhir politik Hamas dan Israel, semua diadu domba dengan agama. Nanti ada Februari pemilihan presiden. Kita nggak tahu, tapi pada saat ada perubahan yang terjadi, reaksi kita itu mau seperti apa? Bapak Ibu, yang harus kita lakukan pada saat situasi yang sulit, yang pertama adalah pengenalan kita akan Tuhan. Amin. Pengenalan kita akan Tuhan itu harus kita tahu. Pada saat situasi itu sulit, pengenalan kita akan Tuhan itu seperti apa? Pada saat situasi sukar, pada saat situasi mulai makin berat di tahun 2024, pada saat situasi makin tidak memungkinkan, pada saat saya merasakan di kanan ada tembok, di kiri ada tembok, saya ada jalan, tidak ada jalan keluar. Situasi seperti itu, apa yang akan saya lakukan? Kalian harus tahu bahwa pengenalan kalian akan Tuhan itu yang terpenting. Pengenalan akan Tuhan itu yang terpenting, Bapak Ibu. Situasi boleh sulit, situasi boleh berat, tapi Bapak Ibu harus tahu pengenalan akan Tuhan Bapak Ibu harus lebih kuat di tahun 2024. Amin. Lihat ayat 37. Lalu mengamuklah angin taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu ini mulai penuh dengan air. Ini kan adanya perubahan. 2024 pasti banyak perubahan. Pasti banyak perubahan yang akan terjadi. Pasti mungkin tiba-tiba secara fisik dari kurus jadi gemuk, ya kan? Atau mungkin dari
gemuk jadi kurus, atau mungkin pekerjaan yang dulu yang kita sudah jalanin terus sekarang kita harus resign, atau mungkin ibadah kita mungkin nanti ada pandemi yang keberapa, tiba-tiba ada online lagi, kita nggak ada yang tahu. Tapi Bapak Ibu, pada saat situasi, pada saat kondisi makin sukar, pada saat kondisi makin berat, percaya saja kita harus melekat sama Tuhan. Pengenalan kita sama Tuhan harus lebih kenceng lagi. Harus. Di sini, satu kapal, Bapak Ibu. Kita masih satu kapal sama Tuhan di tahun 2024. Masih satu kapal sama Tuhan. Tapi biarlah pada saat kita satu kapal sama Tuhan di tahun 2024 ini, kita harus tetap mengenal Tuhan Yesus lebih dekat lagi. Percaya. Aduh Tuhan, listrik air belum bayar. Aduh Tuhan, susu belum beli. Aduh Tuhan, ini gimana? Teman-teman udah pada keluar negeri, saya masih di sini-sini aja. Aduh Tuhan, ini gimana? No, pada saat situasi tidak memungkinkan, biarlah reaksi kita terhadap perubahan itu, kita tetap mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Kita harus melekat sama Tuhan. Harus melekat. Nggak ada kata lain. Berat pasti lebih berat. Bapak Ibu, saya tuh mengerikan loh. Yang terakhir itu, yang paling mengerikan itu pada saat seorang bapak bunuh 3 orang anak kandung loh. Apa ya pikiran dia itu ya? Saya ngelihat bahwa Tuhan, ini udah makin berat. Ini udah akhir zaman. Makin berat hidup ini. Dan saya lihat bahwa Bapak Ibu, untuk dekat sama Tuhan di akhir zaman ini, itu ada harga yang harus dibayar. Untuk kalian membeli jam tangan Rolex, kalian tidak bisa membeli di Superindo. Kalian harus beli di toko-toko mall mewah. Maksudnya adalah untuk kalian bisa dekat sama Tuhan, ada harga yang harus kalian bayar, yaitu doa dan urapan. Kalau kalian di akhir zaman ini, kalian terus ngomongin orang, kalian terus melihat kekurangan orang, kalian terus pikirin apa yang ada di media sosial, ada iri hati, ada dengki, ada segala sesuatu. Senin sampai Jumat ngomongin orang, Sabtu menyembah sama Tuhan, Minggu menyembah sama Tuhan. Dengar baik, ini hari ini awal tahun Januari 2024, bahwa teman-teman harus tahu, kalian harus berubah. Kalian harus banyakin doa, karena dengan doa terjadilah mukjizat. Dengan doa kalian akan dapat mukjizat. Dan yang kedua Bapak Ibu, yang harus kita lakukan pada saat situasi sulit adalah iman. Iman kita. Semua katakan iman. Iman kita harus terus bersama Tuhan di tahun 2024. Iman kita harus terus kuat di tahun 2024. Harus menyala iman kita. Pada saat situasi lagi berat, itu kayak ada connect, ada alarm. Titit, titit. Itu maksudnya apa? Imannya mulai. Ayo kita kuatin iman kita. Bapak Ibu, gak bisa kita hadir, kita di tahun 2024 ini kita hadir di banyak lingkungan yang gak semuanya positif. Kalau kita tidak punya iman, itu berat. 2024 kita harus berjalan dengan iman. Iman bicara waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Waktunya Tuhan. Waktu Tuhan itu seperti apa sih? Waktu Tuhan adalah Dia tahu yang tepat. Pada saat kalian berdoa, Tuhan mana jodoh saya, waktu Tuhan yang tepat. Pada saat kalian minta pekerjaan, waktu Tuhan yang tepat. Pada saat kayak ada kesulitan ekonomi, waktu Tuhan.
Tapi kalau harus terus mempunyai iman yang besar. Iman yang besar itu kalau kita baca, minta tolong dalam Ibrani 11 ayat 6. Saya agak flu jadi agak berat ngobrol. Ibrani 11 ayat 6. Oke, kita baca. Belum. Ibrani 11. Oke, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Di ayat 40, perhatiin baik-baik. Ini berbicara tentang iman. Lalu ia berkata kepada mereka, di Markus tadi 4 ayat 40. Oke. Saya bacain ayat 40. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Satu kapal, kita satu kapal sama Tuhan. Murid-muridnya satu kapal sama Tuhan. Kejadiannya adalah pada saat angin taufan datang besar, muter-muter, dan akhirnya ombak mulai bergejolak. Karena anginnya sangat besar, ombak mulai bergejolak, dan akhirnya ombak pada saat bergejolak, air mulai masuk ke dalam kapal, mulai masuk ke dalam kapal, mulai masuk ke dalam kapal, dan akhirnya mulai ketakutan murid-muridnya. Kenapa? Sudah mulai mau tenggelam. Dia ketakutan. Wah, ini gimana? Tapi mereka tidak sadar di situ ada Tuhan Yesus. Mereka langsung membangunkan Tuhan Yesus. Mereka bilang sama Tuhan, Tuhan, kamu membuat kami binasa di kapal ini. Pada saat Tuhan Yesus melihat situasi seperti itu, apa yang dia rasakan? Dia sedih. Dia bilang, kenapa kamu tidak percaya kita satu kapal? Di mana pengenalanmu kepada Tuhan? Di mana imanmu kepada Tuhan? Kenapa kamu ketar-ketir? Kenapa kamu takut? Kita satu kapal. Pada saat situasi sulit, Tuhan Yesus bicara dalam nama Yesus. Dia bilang kepada kita, pada saat tahun lalu saya sudah memberikan mukjizat. Kalau tahun ini kalian banyak masalah, kenapa kalian harus takut? Ada saya akan maju berperang bersama kamu. Saya akan maju berperang bersama kamu. Biarlah iman kita tetap kuat. Pada saat kita jatuh, biar kita jatuh gak ada masalah, tapi kita bisa bangkit. Kita punya iman yang kuat. Pada saat terjadi banyak hal di hidup kita yang tidak sesuai dengan pikiran kita, dengar baik, Tuhan bilang apa? Kenapa kamu tidak percaya? Kenapa Bapak Ibu sering gak percaya sama mukjizat Tuhan? Kita bisa sampai 2024 ini, kita apa sih? Kita juga otak nggak juara-juara olimpiade. Ya ampun Tuhan, kita juga muka nggak cantik-cantik amat. Apalagi yang cowok-cowok di sini mukanya muka kotak-kotak semua. Ya mungkin Pak Vano agak lumayan lah mukanya. Tapi yang lain mungkin, ya ampun. Terus kita juga bukan dari keluarga Bakri atau keluarga siapa. Kita cuma keluarga biasa-biasa aja. Apa sih yang kita mau sombongin? Apa yang harus kita sombongin? Kalau kita bisa sampai di 2024 awal ini, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Tapi jemaat Hagai, saya ingin memaksakan bahwa kalian harus terus punya iman yang kuat. Kalian harus terus paksakan kehendak-Mu di dalam hidup kalian. Minta Tuhan, paksakan kehendak-Mu bagi Pak Yusa, paksakan kehendak-Mu bagi Lydia, paksakan kehendak-Mu bagi Vano. Biarlah Tuhan yang terus ada di tahun 2024. Ini sangat mengerikan Bapak Ibu. 2024 tidak akan baik-baik saja kalau kita tidak melekat, kalau kita tidak punya iman
berat hidup kita. Aduh, saya tuh, tetangga saya itu, kita terkenal tetangga kita itu LGBT. Serius Pak. Setiap jam 10 pagi maksimal sampai setengah 11 pagi pasti tek 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 tek. Terus gini, makasih ya. Orangnya Telkomsel, manajer head Telkomsel, berkelas gitu, setiap pagi. Terus sayang, aku bilang sama istri, sayang lama-lama aku goyang nih kalau gini terus nih. Gue baper juga nih lama-lama. Serius. Pernah satu saya mau buka pintu pulang kantor, dia baru buka pintu pulang kantor, mau nggak buka sapa-sapaan. Orang Manado lagi. Aduh. Bro, apa kabar? Baik, Esra. Esra gimana kabar? Baik, gitu. Esra kok pulang malam banget sih? Berarti dia kan perhatiin saya pulang jam berapa aja kan? Kan? Wah, keren banget. Orangnya ganteng, keren. Akhirnya mungkin doa saya lebih kuat. Akhirnya dia cabut. Selama 2 tahun akhirnya dia cabut. Pindah, saya nggak tahu karena dinas atau apa, tapi dia cabut. Pas cabut, tek tek tek. Pak Isra, saya izin cabut ya. Kenapa Pak Steve? Saya kan gitu kan orang. Biasalah. Saya nggak mau ngomong deh. Gitu-gitu kan. Tahu-taunya pacarnya yang cowok tinggi besar itu pernah lihat saya ngobrol 10-15 menit sama Pak Steve. Namanya cemburu. Akhirnya mereka pindah. Nggak tahu lah di mana. Saya sama Adel puji Tuhan. Bapak Ibu tahu, setelah keluar ada yang masuk baru. Yang masuk baru adalah lesbi. Wah, gila. Lesbi. Wah, itu kalau berantem teriak-teriakan. Wah, seru deh, pokoknya seru dah. Waduh, heboh. Dunia nggak baik-baik saja, luar biasa dahsyat. Bapak Ibu juga dunia pekerjaan, tahulah bagaimana dunia pekerjaan, ya kan? Saya mau bilang gini, kalau 2023 Bapak Ibu hidupnya enak, jangan kepedean. Perhatiin baik-baik, jangan kepedean. 2024 akan baik-baik saja. Kita harus tetap proteksi keluarga kita dengan kuasa darah Yesus. Kita harus tetap proteksi. Mungkin Bapak Ibu sudah menikah 20 tahun, 25 tahun. Oke, saya aman-aman aja, fine. No. Kita harus proteksi 2024. Jangan kepedean, tetap saling perhatian. Apalagi yang masih belum setahun nikah, harus jaga baik-baik. Jangan kepedean. Apalagi Bapak Ibu dalam hal kerjaan, enggak kok kerjaan saya nyaman, hati-hati. Enggak kok saya di kerjaan enggak pernah aneh-aneh, hati-hati. Ada celah, tiba-tiba stafnya atau siapanya godain kita, hati-hati. Atau tentang keuangan, kita jadi sombong karena uang, hati-hati juga kita. Pelayan-pelayan Tuhan di gereja, ya Pastor Ellens, hati-hati. Kita cowok, ya kan, hati-hati. Saya sama istri, jadi lucunya kalau di Haga itu setiap minggu itu ada beda-beda orangnya. Saya bilang, wah ini kalau digabungin semua udah lumayan nih, udah ada 15 orang kali gitu. Ada ibu-ibu juga itu cakep, terus kalangan lumayan lah, seperti itu. Datang awalnya ceritanya sama saya tentang masalah keluarganya, kok lama-lama panjang. Wah, saya cut karena saya tahu kekurangan saya. Wah, ini barang kalau zaman dulu cepet nih sama saya nih. Tapi saya udah gak mau. Saya kasih ke Adel, biar Adel yang konseling. Hati-hati, kita jangan ngerasa, oh enggak, saya kuat, saya hamba Tuhan, saya pendeta, saya kuat. No. Pendeta banyak yang jatuh juga, ya. Dan ini Bapak Ibu, saya mau bilang seperti ini dalam nama Yesus. Saya mau bilang gini, jangan pernah digabungkan kalian punya
iman percaya rohani kalian dengan daging. Jangan pernah digabungkan. Itu gak pernah nolong. Bapak ibu abis retret, dibaptis selam, sampai ditekan-tekan pakai kaki, kepenuhan Roh Kudus, bahasa roh segala macam. Tapi tiba-tiba kalian ke klub, ke bar, ya kan, ada perempuan-perempuan, tetap goyang. Karena itu gak bisa digabung. Bukan bilang saya kuat, saya habis hidup baru. No, gak bisa digabung. Jadi pada saat ada tantangan di dunia ini, itu pakai otak. Nggak bisa pakai darah Yesus. Dalam nama Yesus, Tuhan, saya sekarang ingin ke salah satu klub. Tuhan, tutup bungkus saya dengan kuasa darah-Mu. Saya ingin menginjak klub ini. Saya akan menjadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus. Pas masuk klub, hai bro. Nggak bisa. Itu berbeda. Jadi pakai logika. Saya godaan pasti masih ada lah, nggak mungkin nggak ada. Saya pakai logika. Kalau saya melakukan seperti ini, dampaknya apa? Ya kan? Sesaat, paling cuma 2 jam 3 jam kesenangannya, tapi dampaknya buat istri apa, buat Edrea apa, buat Tuhan tuh apa? Logika. Jangan. Kalian harus memang rohani ini tetap harus dimasukin, tapi pada saat ada gejolak, sayang, kita mau kemana? Lagi pacaran, terserah kamu deh, tapi aku lagi capek. Apa kita santai-santai di rumah aja? Ya kan? Oke, gitu. Di rumah berdua. Di depan kamu ada Alkitab. Itu gak mempengaruhi. Tidak mempengaruhi Bapak Ibu. Tetap daging itu lebih kuat. Jadi jangan coba-coba, jangan buka celah. Ya, pakai logika aja. Aduh, nggak mungkin lah. Yuk kita ke mall aja. Jadi biarlah 2024 ini kita harus tahu bahwa pengenalan kita akan Tuhan, dan kita yang kedua, pada saat kita kesulitan, kita percaya bahwa iman kita tetap kuat. Amin. Dan yang terakhir, minta tisu. Oke, yang ketiga adalah penyembahan kita kepada Tuhan. Mungkin Pastor Ernst udah boleh. Maaf ya. Penyembahan kita kepada Tuhan. Ini poin ketiga. Bapak Ibu, pada saat kita lakukan penyembahan kepada Tuhan, pada saat kita bilang terima kasih Tuhan, itu Tuhan hadir di sini. Pada saat engkau mengatakan terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan buat hari ini, Tuhan Yesus hadir di tempat ini. Roh Kudus hadir di tempat ini. Dalam nama Yesus, biarlah di saat situasi yang sulit, kita tetap melakukan penyembahan kepada Tuhan. Pada saat situasi sulit di tahun 2024 ini, pada saat kalian lagi di mobil, biarlah kalian melakukan penyembahan buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada saat situasi sulit, pada saat kalian lagi di sepeda, biarlah kalian melakukan penyembahan buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada saat kalian habis dipecat dari kantor, pada saat kalian habis berantem sama keluarga, pada saat kalian habis bertengkar sama suami, pada saat kalian habis bertengkar sama istri, pada saat kalian habis bertengkar sama pacar, pada saat teman kalian menyakiti hati kalian, pada saat kalian difitnah, pada saat kalian dibohongi, pada saat kalian dicampakkan, pada saat kalian menderita, pada saat kalian diomongin, biarlah kalian tetap bertahan dan melakukan penyembahan buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya Tuhan, terima kasih karena kasih karuniamu bagi hidup kami. Katakan haleluya karena Engkau kami bisa sampai 2024. Karena Engkau Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita yang sering meninggalkan Dia.
Biarlah penyembahan itu selalu hadir di hidup kita. Saya mau Bapak Ibu ambil waktu 2-3 menit ke depan. Biarlah kalian mengutarakan penyembahan kalian kepada Tuhan. Saya mau kalian mengatakan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita tutup mata, kita katakan 2-3 menit, terima kasih Tuhan. Terima kasih kami masih bisa disampai di awal tahun. Terima kasih Tuhan. Kalau kami masih punya masalah, terima kasih Tuhan. Dengar baik, kalau kamu masih punya masalah sampai tahun 2024 ini, dengar baik, kalian harus bilang terima kasih Tuhan, karena Tuhan memproteksi kalian dari kalian jatuh dalam dosa. Tuhan mau kalian lebih dekat lagi. Tuhan mau kalian lebih dekat lagi sama Tuhan. Lakukan penyembahan kepada Tuhan. Naikkan penyembahan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya Tuhan. Semua karena Engkau. Semua karena Engkau. Banyak dari kalian berpikir, Tuhan, kenapa semua yang saya minta tidak pernah dikabulkan? Dengar baik Tuhan, sekali lagi dengar baik, Tuhan memblokir kalian agar kalian tidak jatuh dalam dosa. Itulah mengapa Tuhan tidak mewujudkan doa kalian. Tapi Bapak Ibu dengar baik, kalau sampai saat ini kita masih satu kapal sama Tuhan, seperti yang Tuhan bilang, Tuhan itu satu kapal. Pada saat ada ombak, pada saat ada ombak masuk ke kapal, ada air masuk, kita satu kapal sama Tuhan. Tapi kenapa kita begitu khawatir sampai murid-muridnya berbicara, Tuhan, apakah kamu membuat kami binasa di sini? Di situ Tuhan sedih. Pada saat engkau sudah diberkati, pada saat engkau sudah diberkati, kenapa engkau lupa sama Tuhan? Kenapa engkau lupa sama Tuhan? Pada saat engkau sudah diberkati, pada saat engkau sudah disembuhkan, kenapa engkau lupa sama Tuhan? Cari Tuhan di tahun 2024. Cari Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa selama-lamanya. Pada saat ada ombak datang di 2024, dalam nama Yesus, kita masih satu kapal sama Tuhan. Kita masih satu kapal sama Tuhan. Dengar baik, pergumulan, pencobaan yang kamu alami itu adalah pencobaan biasa. Dalam nama Yesus, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Di sini dalam nama Yesus, kita satu kapal sama Tuhan di tahun 2024. Jangan khawatir. Biarlah kuasa Roh Kudus hadir di tempat ini. Dalam nama Yesus, dengar baik engkau iblis. Dengar baik engkau iblis. Engkau tidak bisa mengambil pikiran kami dalam nama Yesus. Engkau tidak bisa mengambil ketakutan dalam nama Yesus. Engkau tidak bisa mencuri kemuliaanmu dalam nama Yesus. Hari ini engkau keluar iblis. Engkau keluar dari pikiran kami dalam nama Yesus. Hari ini kami percaya persoalan pergumulan yang sedang kami alami sekarang dalam nama Yesus ada jalan keluar, asalkan kita punya iman, asalkan kita mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Bapak Ibu harus tahu, semakin kita dekat sama Tuhan, semakin kita kesepian. Semakin kita dekat sama Tuhan, kita semakin kesepian. Makin banyak orang yang akan tinggalkan kita. Karena firman Tuhan sudah bilang sendiri, ikut aku aja.
Aku adalah gembala yang baik. Aku adalah gembala yang baik. Kita harus kuat. Kita harus punya pengenalan sama Tuhan di tahun 2024 lebih erat lagi. Dalam nama Yesus, kita punya iman. Kita punya iman dalam nama Yesus. Kita punya iman dalam nama Yesus. Saya minta tolong singers Bams maju buat nyanyi. Firman Tuhan saya sudah selesai sampai saat malam ini. Tapi biarlah Bapak Ibu terus. Poin pertama, kita punya pengenalan sama Tuhan lebih erat lagi. Game is over. Sudah tidak bisa lagi kita main-main. Ini sudah akhir zaman. Kalau kalian kerja, kerjalah. Itu semua hanya untuk memuliakan namamu, hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Kalau kalian melayaninya dengan sungguh-sungguh. Kalau kalian lagi menjadi ibu rumah tangga yang sungguh-sungguh. Apapun yang kalian kerjakan, setia saja dalam perkara kecil, maka Tuhan akan berikan tanggung jawab yang lebih besar lagi.